Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat datang di kelas 11. Pada pertemuan pertama kita kali ini, Ibu akan membahas materi tentang 3.1, yaitu memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Dan 4.1 yaitu menalar tentang terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Adapun subpokok pembahasan kita pada hari ini yaitu pertama, pengertian kelompok sosial, kedua, syarat kelompok sosial, ketiga, ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama yaitu pengertian kelompok sosial. Berdasarkan dua kata dari kelompok sosial, yaitu kelompok dan sosial, kita bisa mengartikannya secara sederhana, yaitu kelompok bisa diartikan sebagai sekumpulan orang, sekumpulan individu, satuan manusia, dan lebih dari dua orang. Sedangkan sosial bisa kita artikan sebagai hubungan sosial, saling berinteraksi, memiliki ikatan kebersamaan, dan saling mempengaruhi. Nah, semuanya ini merupakan kata kunci dari kelompok sosial. Kemudian, menurut para ahli, salah satunya menurut JBA F. Mayor Polak dan Sujono Sukanto, yang mengatakan, JBA F. Mayor Polak mengatakan kalau kelompok sosial yaitu sejumlah orang yang memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Ingat ya, kata kuncinya sejumlah orang dan memiliki hubungan. Kemudian, Sujono Sukanto, ia mengatakan bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama antar anggotanya, dan saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan memiliki kesadaran untuk saling menolong. Dan kita lihat ya bahwa kata kuncinya yaitu kesatuan manusia dan saling berhubungan. Syarat-syarat. Ada 3 syarat kelompok sosial, menurut Robert Camerton. Pertama, kelompok sosial harus memiliki pola interaksi. Artinya, setiap individu di dalam kelompok harus melakukan interaksi atau komunikasi, dalam artian hubungan timbal balik. Kemudian, kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Maksudnya, pihak yang ada di dalam kelompok tersebut mengakui bahwa dirinya termasuk anggota di dalam kelompok tersebut. Contohnya seperti kalian, mengakui diri kalian sebagai murid di Madrasah Aliyah Gunung Jember, Tasikmalaya. Ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Artinya, setelah kalian mengakui keanggotaan kalian, maka kalian pun akan diakui oleh orang lain atas keanggotaan kalian. Maksudnya di sini, setelah kalian mengakui sebagai murid dari Madrasah Aliyah Gunung Jember Tasikmalaya, maka pihak dari Madrasah Aliyah Gunung Jember Tasikmalaya pun mengakui kalian sebagai murid di Madrasah Aliyah ini. Selanjutnya, ciri-ciri kelompok sosial. Ada 4 ciri kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Artinya, memiliki identitas atau pengenal. Contohnya seperti misalnya di Madrasah Aliyah Gunung Jember ini memiliki suatu logo. Nah, logo ini dapat dikatakan sebagai identitas atau pengenal dari lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah Gunung Jember Tasikmalaya. Nah, yang kedua, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Dalam artian mempertahankan adat istiadat atau nilai-nilai secara turun-temurun. Kemudian ketiga, tiap kelompok memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain, berdasarkan status dan perannya. Seperti misalnya kalian berstatus sebagai murid, maka peran kalian di Madrasah Aliyah Gunung Jember ini adalah melakukan proses pembelajaran, yaitu kalian memiliki kewajiban untuk belajar. Kemudian keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki norma kelakuan yang mengatur peran anggota. Jadi setiap peran dalam kelompok itu diatur oleh norma.
atau tata aturan yang berlaku. Contohnya seperti di sekolah. Madrasah aliyah ini ya, ada tata aturan atau norma berbentuk seperti tata tertib atau buku poin. Nah, bagaimana? Apa kalian sudah paham? Jika ada yang ditanyakan, silakan hubungi Ibu via WhatsApp ya. Nah, sebagai tugasnya, Ibu ingin kalian mencari ciri-ciri kelompok sosial selain dari yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, tugasnya dikumpulkan. Ibu tunggu sampai pukul 12. Tidak boleh lebih ya. Untuk pembahasan pada pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di hari yang sama di tanggal yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.